Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'i man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'thi wal mizan. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para ajengan, para pengurus NU, pengurus masjid, al-muhajirin terutama, khususnya tentu yang kumpul bareng di sini, yang insya Allah kita semuanya senantiasa dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya hormati, bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin, Bapak Haji Suprani beserta seluruh jajaran pengurus. Kita doakan semoga yang terus telaten, istiqomah, semangat, sabar dalam rangka memakmurkan masjid. Satu diantaranya acara inilah, Allah anugerahkan barokah dalam hidupnya. Amin. Juga yang sama-sama kita hormati Rois Suriah PRNU Setia Mekar, Kang Mas Haji Insinyur Sri Mulyono beserta jajaran Rois semuanya. Alhamdulillah baru saja kita sama-sama nyimak kajian kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh yang sama-sama kita hormati tentunya Kiai Haji Awwaluddin Anwar. Kita doakan beliau juga panjang umur, sehat walafiat. Juga yang kita hormati Ketua Tanfidiyah NU Ranting Setia Mekar, Kang Ustadz Idris beserta seluruh jajaran pengurus, para Suriah, Rois dan jajaran, juga Tanfidiyah dan segenap jajarannya, Parnu baik sektor selatan maupun utara, yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi secuil pun rasa hormat kepada semuanya. Hadirin para kader penggerak dan para jamaah semuanya yang saya hormati dan insya Allah Allah selalu muliakan. Alhamdulillah malam ini kita kembali bisa berkumpul di acara Lailatul Ijtima di tempat yang insya Allah penuh barokah, yaitu di teras Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan tempat ini tambah keberkahannya, amin. Malam ini kita ngaji setelah tadi Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, dilanjutkan kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad karya seorang Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kemudian diejawentahkan, disarahi oleh kitab Nasaihul Ibad karya seorang ulama, gurunya para guru, kiainya para kiai, ulama Nusantara, Mbah Yai Nawawi Al-Bantani, Tanara, Banten.
kita mohon bertabaruk kepada Allah dengan melalui kitab-kitab yang kita baca. Semoga Allah anugerahkan kita kemudahan dan gampang dalam menghadapi segala urusan. Kita dianugerahi keturunan anak cucu yang soleh dan solehah, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman pira sih? 45. Hah? 45 ya. 45. Merawut ini. Ora diberesi ya. Ketemu. Yes. Hadirin jamaah Lailatul Ijtima, baik yang hadir dan tentu ini pesan daripada tukang syuting katanya. Pemirsa yang nyimak, kalau punya kitab buka kitabnya. Di sini halaman 45 kitab Nashihul Ibad. Paragraf yang keberapa ini? Makalah yang ke 8. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wal maqalatu tsaminatu an Yahya ibn Mu'adz ar-Razi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Maqalah sing nomor 8 iku saking Mbah Yai Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Yahya bin Mu'adz adalah tokoh yang sangat masyhur, sangat terkenal di kalangan sufi. Tidak ada yang tidak kenal sosok yang namanya Mbah Yai Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Beliau wafat tahun 257 Hijriah. Berarti masih kurunnya salafus soleh di abad ketiga Hijriah. Ar-Razi itu Ar-Roy. Roy itu dulu Persia, sekarang Iran. Dengan percaya syukur nggak apa-apa, gampang dilacak kok yang begini-begini sekarang ini. Silakan aja. Iya. Nggak usah pakai tes DNA lah udah ini. Bon. Dawe Kiai Yahya kados ngeten. Al ilmu utawi ilmu iku dalilul amali, dalile amal. Ilmu itu petunjuk untuk kita bisa ngamal. Tanpa ilmu nggak jadi amal. Saya ulangi, ilmu itu dalilnya amal. Panjenengan saged boten ngamal, monggo mawon. Boleh silakan, cuma nggak jadi. Wong ngamal tanpa ilmu niku boten diterima alias tertolak. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Panjenengan mindel mawon kayonge wis kelalen apa emang ora apal? Ini penting nih. Jadi ilmu itu dalilnya amal. Maksudnya piye? Ai mursyiduhu. Ilmu itu yang menunjukkan amal. Wa kashifuhu, yang membuka amal. Ngamal tanpa ilmu ya ketutup. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Cara sholat nggak pakai ilmu sah napa mboten? Aja ngomong diterima. Mas Banser rok lagi. Jangan sampai tampilan gagah wudu ini durung bisa, hati-hati. Kunut ora apal. Wow. Iya. Mas Banser yang nggak begitu insyaallah lah. Awas jangan bilang gerimis. Ini yang dimaksud. Ilmu itu mursyiduhu, maksudnya yang menunjukkan amal.
Jadi dengan ilmu amalnya sesuai dengan tata aturan. Pun panjenengan nggak usah ngomongin sholat dulu, yang merupakan amaliyah mahdoh, ibadah mahdoh. Wong bikin longol-longol, nggak tahu ilmunya, habis bahan habis duit nggak kelar. Bikin bakwan nggak tahu caranya, wes modalnya nggak usah banyak-banyak, 5 juta khusus buat bikin bakwan lah. Tapi yang bikin nggak ngerti caranya. Ayo kira-kira duit kelar, bahan kelar, udah pokoknya bakwannya nggak jadi. Ini gara-gara nggak tahu ilmu. Terus aja kesuwen fotonya mas. Banyakan dipoto saya, cahayanya jadi kurang. Fala yujadul amalu bidunil ilmi. Fala yujadu maka ora den temu opo alamu amal bidunil ilmi kelawan tanpa ilmu. Tidak akan ditemukan, maksudnya tidak akan sah lah amal tanpa ilmu. Mil kadus mekaten panjenengan kula sami monggo sampun males untuk tidak bermalas-malas ngaji bareng di Lailatul Ijtima, khususnya Lailatul Ijtima ranting NU setia. Satu, dua, wal fahmu wi'aul ilmi. Kalau tadi ilmu itu dalilnya amal, sekarang faham itu wadahnya ilmu. Ilmu enggak diwadahin awur-awuran. Faham itu wadahnya ilmu. Mangkok, baskom, kastrol, wajan, wadahnya sayur, wadahnya nasi. Nah, faham itu wadahnya ilmu. Maksudnya pripun? Begini, faham itu apa sih mas? Kita harus tahu faham itu adalah tasawwurul makna min lafdil mukhatab. Sanggup mengejawantahkan makna dari apa yang diungkapkan orang yang kita ajak bicara. Itu faham. Makanya tidak setiap orang yang hafal itu faham, tapi setiap orang yang faham pasti hafal. Itu ada rumus sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Terus wa subhanallahi bukratau. Habis iftitah baca Fatihah, baca surat, ruku, bacaan tasbih, i'tidal, terus sampai salam, ana gerakan, ana ucapan. Ditakoni, mas kok panjenengan lancar hafal? Ngertos nopo mboten? Mboten, ora paham, tapi hafal. Tapi kalau yang faham dari sejak pertama itu takbiratul ihram hukume rukun, tidak boleh tidak. Begitu ditinggalkan wajib batal. Jadi pasti batal itu. Sebab takbiratul ihram hukumnya rukun wajib. Terus Allahu Akbar kabiro dimaknain atau peratu sampai at-tahiyatul, sampai ketemu makna, sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, paham maknanya. Hafal nggak orang ini? Hafal nggak? Hafal. Jadi yang faham pasti hafal, yang hafal belum tentu. Si A hafal Quran 30 juz. Tanya maknanya, jangan paham dulu maknanya saja. Boten. Si A hafal Quran juz 30, At-Takatsur sampai Falak bin Nas. 10 surat sing biasa ngunang traweh. Ditakoni, maknani takasiji. Jebule paham. Kok bisa paham? Saya hafal. Saya belajar tahu terjemahannya, saya buka tafsirnya sampai paham. Belum ngelaksanain belum, baru paham. Nah, paham itu wadahnya ilmu. Saya ulangi. Aduh, mata nih seliwer dong. Wal fahmu wi'aul ilmi. Faham itu wadahnya ilmu. Maksudnya gimana? Fala yujadu maka ora den temu opo ilmu biduni tasawwuri makna lafzi kelawan tanpa mentasawurkan maknanya lafaz. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu maknanya. Berarti orang ini sudah paham bismillah. Paham ya pasti hafal. Tapi ada yang mencacilik itu paham tuh, hafal bismillahirrahmanirrahim, rata-rata hafal. Atau orang yang nggak pernah ngaji atau nggak pernah baca mungkin bismillah hafal. Tanya maknanya belum tentu paham ya mas. Tapi nanya mas santri beda lagi. Bismillah, bismi al-baw harfu jarrin, ismi majrurun bil baw alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih, ismi mudhaf Allah mudhafun ilaih. Paham sampai itu. Kenapa bisa paham begitu? Hafal dulu, ngaji dulu, baru paham. Ini belum detail itu belum. Bon. Terus wal aqlu qaidun lil khairi. Akal itu yang nuntun menuju kebaikan. Wal aqlu lan utawi akal iku qaidun perkara kang nuntun lil khairi maring hal sing baik. Lil khairi maring kaapikan, hamilun maksudnya yang membawa lahu menuju kebaikan. Dengannya fala yujadu tidak akan ditemukan al khairu kebaikan illa kecuali bil akli dengan akal adai yang mengajak ilahi menuju kebaikan. Akal. Ayam itu nggak punya akal mas. Terus pokoknya asal wadon, nggak tahu itu yang brojolin, sikat karena nggak punya akal. Ayam itu nggak punya akal mas. Dia mah yang penting judulnya makan, kawin, tidur, ngising, udah gitu doang. Ayam. Jadi kalau kita yang punya akal, cuma kebiasaan itu yang tadi disebutin, apa bedanya dengan ayam nggak ngaji? Nah kita ngaji alhamdulillah. Akal, paham ya akal ya? Karena ada akalnya. Penting ini. Jadi tidak ditemukan kebaikan kecuali dengan akal, karena akal mengajak menuju kebaikan. Terus nomor berapa ini? 1, 2, 3 ya? Udah 3 ya? Yang keempat, wal aqlu markabun lidzunubi wal hawa masyaallah wal aqlu wal hawa lan utawi hawa nafsu iku markabun tunggangan, iku markabun tumpakan lidzunubi kedua dosa-dosa. Hawa nafsu itu kendaraannya menuju perbuatan maksiat yang memunculkan dosa-dosa. Hawa nafsu beda dengan akal. Kita sudah sepakat tercipta dari tanah. Kok bisa sih? Bisa. Dalam tanah ada nutrisi, ada protein, ada vitamin, terus muncul tumbuh-tumbuhan, palawija, buah-buahan seterusnya dikonsumsi oleh kita. Makanan yang masuk ada yang menetap, ada yang keluar. Yang keluar sampah, gak usah ditengok lagi. Nah yang ada sisa itu jadi darah, jadi sel, jadi hormon. Perempuannya jadi ovum. Satu dengan yang lainnya saling mencari. Di usia balik, akhir balik sudah mulai berontak, pengen ketemu. Bayangin kalau ketemunya di tempat gelap, apa yang terjadi? Ini lagi ngomongin akal nih. Karena akal sehingga mengelola nafsu. Nafsu yang dikelola itu menjadi baik karena akal yang berfatwa. Nafsu terkendali, agama punya syariat. Lagi pangseng-pangsengnya, agama punya aturan. Nikah. Paham gak maksudnya mas? Nah, kalau yang melulu nuruti hawa nafsu, nggak ketemu nikah, maka pantes gondol langka bapane. Karena ngikutin paham nggak maksudnya? Wow. La ilaha illallah. Wal hawa markabun lidzunubi ay mithlu safinatin la falatu jadudzunubi illa alal hawa.
Ai mithlu safinatin, gambarane kaya perahu, laha maring dunub perahu itu wadai dosa-dosa tok isine. Itu maksudnya falatu jadud dunubu, maka tidak ditemukan dosa-dosa illa kecuali alal hawa, netepi nuruti ingatase hawa nafsu. Panjenengan punya nafsu semuanya, punya hawa semuanya. Ada yang ngaku saya mah nggak punya hawa nafsu, nggak normal, nggak normal, harus dicek itu. Bu, nggak malaikat nggak punya nafsu, cuma dikelola oleh akal, bukan nurutin hawa nafsu. Makanya akal dulu tadi tuh. Terus wal malu ridaul mutakabbirin, dan harta itu selendangnya orang-orang yang sombong. Ingat, wal malu lan utawi bondo harta iku ridaul mutakabbirin, selendange wong-wong sing podo sombong. Ana wong ora pati gagah, nganggo selendang gagah mas. Ana wong ora pati perlente lah, waduh dadak nyili selendangnya sinden, keren. Ini kalau ada orang perempuan saya tanya, ada orang gagah, tinggi, pokoknya bening, perlente lah, gagah, tapi nggak punya duit. Ada orang biasa-biasa saja lah, tapi duitnya banyak. Ayo pilih yang mana? Itu kalau ada perempuan mesti pilih yang banyak duit mas. Ini ada ibu-ibu. ini mal itu bawaannya ke sana. Beda dengan ilmu, meskipun ilmu juga berpeluang untuk sombong. Nah, di dunia ini yang peluang sombong itu tiga kelompok, tiga macam. Pertama orang kaya, kedua orang alim, yang ketiga orang gila. Wah, bisa dicatat itu. Orang kaya sombong dengan kekayaannya, orang alim sombong dengan ilmunya. Nah, orang gila dia nggak kaya, nggak alim tapi sombong. Apa namanya? Sugih beli pinter ora sombong namanya. Iya, orang gila berarti. Nah, harta itu selendangnya orang-orang yang sombong. Hati-hati mas, bukan nggak boleh kaya, awas, hati-hati. Saya terusin di sini nih. I mithlu, bisa baca mithlu, bisa dibaca mafalu ini. I mithlu rida ilahum, maksudnya digambarkan dengan selendang lahum buat mereka mutakabbir itu kekayaannya. Mas dengerin, jenengan biasa dorong mobil, kadang-kadang di tengah jalan mogok karena mobil penjenengan mobil tua, doyok. Tiba-tiba dapat hadiah Alphard. Begitu naik, ayo perasaan jenengan gimana? Nih gua nggak dorong lagi. Ada perasaan, itu hawa dunia tuh begitu. Sama temennya sudah nggak mau nengok. Oh, kalau bisa serempet sekalian. Udah tua miskin pula kan gitu. Ngapain numpang? Itu hawa dunia begitu mas. Nggak dinafikan begitu. Pakai koko biasa, ganti jas yang kelasnya mahal, miring jalannya mas. Nggak biasa masalahnya. Hawa dunia, bukan nggak boleh kaya, bukan. Memang harta arahnya ke sana. Termasuk ilmu. Dia di depan, pegang mic, lancar baca kitab. Waduh, gayanya. Nganggep yang lain cemen semuanya. Itu terbersit mas. Manusia, hati-hati. Na'udzu. Hati-hati mas. Jadi seperti itu. Dah. Wad dunya, terus yang nomor berapa ini? 6 ya. Kalau nomor 6 berarti terakhir. Cuma ada keterangan di bawahnya banyak. Enggak apa-apa, saya singkat aja. Ada yang dikebut aja. Wad dunya, dan dunya sukul akhirati, pasarnya akhirat. Dunya itu pasarnya akhirat. Jadi kalau panjenengan ning akhiratnya pengen mencret, tuku cabe ning dunia nih sing akeh. Iya, mangan cabe 2 kilo dewekan wis.
Pengen kembung ya esok-esok makan apalah, ubi digodok setengah mateng. Dunia pasar akhirat mas. Gampangane pengen pribadi akhiratnya ning duniane tuku apa? Belanja kene apa? Apa ngoplos bensin? Apa nguntal aspal? Monggo terserah. Paham nggak maksudnya? Paham nggak sih? Kalau nggak paham ngacung nggak apa-apa, jelasin yang bener. Nih saya jelasin. Dunia kue pasare akhirat. Ad-dunya mazra'atul. Pengen apik ning dunyane kudu pengen panen ning dunyane nandur. Nah itu terserah. Kalau pengen makan ikan ya beli ikan. Kalau pengen makan lezat, pokoknya kayak gitulah. Itu di dunia ada semuanya kok. Nah, dunia kapasitasnya menjadi jalan, menjadi wasilah, menjadi batu loncatan. Sekaya-kayanya kalau bisa, sepinter-pinternya kalau bisa, setinggi-tingginya pangkatnya kalau bisa. Tapi semua bukan tujuan, hanya batu loncatan, wasilah, asbab, lantaran untuk sukses di. Maksudnya begitu. Terusin. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha minad dunya minal halali hasabahullah wa man akhadha minad dunya minal harami adzabahullah. Rawahu al-Hakim. Ini siapa orangnya yang mengambil dari dunia, dagangkah, kerjakah, jadi boskah, pejabatkah, kuli maculkah, pokoknya apa mauan lah. Minal halali dengan cara yang halal, dari barang yang halal. Yang halal tadi yang kita hasilkan dari jerih payah kita, hasabahullahu ta'ala, Allah mau hisab nanti. Yang halal dihisab. Makin banyak makin lama hisabnya. Makin banyak semakin lama hisabnya. Memang begitu aturannya. Diaudit bener kita nanti di sono. Makin kaya makinlah yang mau kaya jadi mengkeret. Masjidnya nggak bakal jadi, LI-nya juga sepi, nggak ada makanan, nggak ada cemilan nanti gara-gara nggak ada duit, sepi. Penting kaya, ya itu tadi. Yang penting jangan jadi tujuan, jadi batu loncatan, jadi wasilah, jadi lantaran. Nah yang dimaksud di sini memang dunia kalau halal dihisab. Udah, yang penting lancar hisabnya, jangan ditunda-tunda, lancar terus. Duh ya Allah. Mana di sini? Terus, waman akhadha minad dunya minal haram, dan sebaliknya, siapa yang mengambil dunia entah dengan proses apalah, tapi dari jalan haram, adzabahullahu, Allah akan siksa dia. Jadi urusan dunia niku nggak gampang. Dari mana didapat? Alhamdulillah halal. Boten cekap dereng, dilanjutin. Tasarrufnya kemana? Halal dapatnya mah kesananya. Itu maksudnya. Jadi dapatnya dari mana? Diperuntukkan untuk apa itu dunia. Makanya ketika halal dihisab, ketika haram disiksa. Bon, sepindah malih nanggung. Semakola harus kelar lah. Qala masih dawuh jeung Nabi. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas, wahai manusia, termasuk yang ada di LI, semuanya saja. Inna hadhihi dunya, sesungguhnya dunia ini, darul tiwa, tempat sulit, tempat terjal, tempat yang wes nggak karuan. Dunia itu la darus tiwa, sanes tempat sing datar-datar mawon boten. Secara lafad boleh jadi ada gunung, ada laut, ada lembah, ada tambak, ada sawah, wis pokoknya itu dunia. Enggak rata, enggak. Secara maknawi kalau lafad ya, secara hakiki dunia ini persoalannya rumit, ruwet. Boro-boro MWC ranting juga ruwet. Kalau nggak telaten dan berjuang bareng-bareng ruwet. Tapi karena kekuatan kompak, dikomando oleh ketua Tanfid, dikawal oleh Rois Suriah, terus didukung oleh semua kader penggerak,
maka LI diranting Setia Mekar. Alhamdulillah. Oh, udah biar yang lain denger, tidak tersaingi. Oh, gitu aja udah. Orang penak ngadepin nyong enggak. Alhamdulillah, bukan lagi sombong, tahadus bin nikmah ini supaya yang lain ngikut-ngikutin begitu. Endah rame. Iya, aja ngomongnya tok. Upgrading ya bagus. Cuma saya nyong beli melu masalah ya. Enggak apa-apa. Supaya LI-nya rame, maksudnya penting. Ramenya kalau ngaji. Ayuhan nas. Gak apa-apa. Terus, dunia itu tempat yang sulit. Jangan dianggap ya enteng-enteng saja, datar. Yang jenengan nanti nih, yang belum keluarga nanti ngalamin, yang masih bujangan, yang masih anaknya satu nanti ngalamin, yang belum punya cucu nanti ngalamin. Udah gitu aja, beda. Jadi semakin hari semakin tambah persoalan. Pengen selesai persoalan dari dunia, mati. Tapi nggak selesai perkaranya, masalahnya. Sebab dunia urusannya nggak akan lepas dengan akhirat. Dikira selesai apa? Tambah ruwet tadi. La ilaha illallah, hilang maning baik. Terus manzilu apa? Manzilu apa? Tarohin ya. Manzilu tarohin, la manzilu farohin. Jadi dunia itu bukan tempat seneng lah. Jadi manzilu tarohin itu tempat susah, bukan tempat seneng. La manzilu farohin. Miro kados meniko diterusin. Faman arofaha lam yafroh lihorhoin. Faman arofaha, sinten kek mawon sing sumerep sing ngertos pun kenal kali dunia. Siapa orangnya yang sudah kenal dengan dunia, dia lam yafroh lirohoin. Masalah celetot baik. Dia tidak akan senang dengan kesuksesannya. Dia tidak akan senang dengan kemewahannya. Karena kemewahan dia tidak akan senang. Awas jangan salah paham. Bukan berarti nggak syukur. Bukan berarti nggak nerima, bukan. Maksudnya dia tahu kemewahan ini hanya sesaat. Maka dia tidak akan berlebihan. Kalaupun dia senang, maka proses yang akan dilakukan tahadduts bin ni'mah, bukan cerita bohong. Saya bayangin. Ada orang dengan alasan senang cerita anaknya ranking dapat beasiswa, ngomongnya di depan orang yang anaknya nggak naik kelas. Ayo jawab. Ini namanya otaknya sowak. Paham nggak mas? Ada orang cerita suami saya alhamdulillah gajinya naik di tempat yang basah, kebeli semuanya. Ngobrol di depan orang yang suaminya nganggur. Ayo. Otaknya nggak jalan. Ini yang model begini jarang ikut LI berarti. Giliran dia disentuh, waduh, kesinggung nggak kira-kira. Baper. Ini kita itu lagi arah ke sana. Mesti proporsional, profesional. Habis upgrading agak pinter kita. Nek ora bisa ning ngarep ya ning guri. Ning ngarep ora bisa, ning guri nyrimpet. Ana sing kaya kuwi anak. Teko wong e. Itu. Ajak kangelan urip Mas wis. Kayak aku tinggal makmum bae gampang wis. Padu mangan, padu udut ngopi, wis penak terus ora kudu kangelan. Lanjut. Jadi kalau orang yang sudah mengerti dunia itu, dia tidak akan petakilan dengan kemewahannya. Itu saya manain begitulah. Lam yafroh lirahoin. Dia tidak akan berlebihan ketika mendapatkan kesenangan. Kenapa? Sesaat. Loh kok bisa? Saya kan kaya sudah lama. Ayo saya gambarin. Siang bolong makan sate balibul, sayurnya sop pedes asem. Ayo rasanya apa? Seger nikmat. Segernya sampai mana? Sampai tenggok. Selesai. Itu dunia tuh. Satu suap seger, dua suap seger, tiga mungkin masih terasa. Sudah sepiring, nambah, ayo rasanya. Beda mas, abis itu weteng mules. Ayo mau dibuang apa ditahan?
Mahal loh ini makanan enak. Itu maksudnya begitu. Tapi kalau dikelola dengan benar, dimanage dengan rapi, maka dunia akan membawa kesuksesan akhirat. Kayak gitu maksudnya. Selesain. Wis tenang bae. Seditik maning barangnya hilang maning. Terus walam yahzan lisiddatin. Orang yang kalau sudah kenal dunia, dia tidak akan sedih manakala sulit. Tenang bae, wis wayahe udud ya teka udude. Wayahe ngopi teka kopi. Wayahe bengi atis ya ana bojo. Kecuali sing jomblo. Belasin nemen dul. Aja kesuwen. Ada. Bon. Wis pokoknya orang sing kenal dunia itu dia nggak akan petakilan ketika sukses, dia tidak akan bersedih pada saat susah, biasa baik. Sulit ya orang susah, pokoknya orang biasa baik. Ala wa innal tuh kayak gini kitab murah tuh. Itu disambung-sambungin lafadznya tuh. Ini ala eling wa innallaha ya. Innallah sesune Gusti Allah iku khalaqa damel Gusti Allah dunya ing dunya darobal wa mas sejatine Gusti Allah damel dunya iku tempat ujian. Tabarakalladzi biyadil wa huwa ala kulli syai'in terusin alladzi wal hayata liyabluwakum. Wis poke mati urip seneng sengsara sugih miskin kabeh ujian bodoh pinter ujian dunia kayak kue la darus tiwa darobal wal akhirata. Nah, jadi kalimat wal akhirata ini ataf daripada dunia wal akhirata dan Allah menciptakan akhirat darokba kampung pungkasan. Uqba itu apa mananya? Kekal. Atau nanti di sana balasan. Jadi akhirat ujian di sono balasan. Aja pengen naik kelas kalau belum diuji, nggak diuji ujug-ujug naik itu nggak beres. Anak sing nyelip jengkel, dheweke ora teruji. Penting ke Darul Uqba balasan kan? Iya. Jadi Darul Uqba itu kampung balasan. Dunia kampung ujian. Nek ngamale apik dibales, nek amale elek dibales. Fama ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin. Oh, itu akhirat itu. Faja'ala balwad dunya li thawabil akhirah. Maka Allah jadikan ujian dunia tadi, cobaan dunia tadi untuk meraih ganjaran di akhirat. Sementara wathawabal akhirati min balwad dunya dan ganjaran akhirat itu didapat dari ujian dunia. Itu gratis. Ibadon sebagai ganti, kompensasi, bukan jenengan dipaham. Dikira topi miring beli keren apa ngomongnya barangan dikira nyong beli wong modern apa ya sekolahan nang pada baik loh hilang maning Masya Allah karim nah kan la ilaha illallah di situ nah fayakhudhu ibadun sebagai geganti fayakhudhu liyu'tiya wa yabtaliya liyajziya. Maka Allah ambil dunia untuk memberikan. Jadi Allah memberikan kepada kita ini. Kan kita diciptakan ke muka bumi sebagai khalifah. Silakan kelola. Ayo makan seseneng-senenge, sekenyang-kenyange, sekaya-kayane. Itu dunia. Dikelola kita, dipasrahin itu. Kemudian Allah wa yabtaliya uji. Ya dudu duwe ini aja diuntal mas, dudu hake aja dinggo, dudu dekene aja digawa, wayam talia diuji.
Supaya apa? Liyajziya. Nanti Allah akan balas. Milo kados menika fahdharu, hati-hati. Fahdharu, waspada. Fahdharu, hindari. Halawata radha'iha, manise dot susune dunya. Waduh, dot susune apa ya? Wis pokoknya kayak pentil susu sing dinenen kan Mas? Susuan maksudnya kayak gue. Manise susuan dunia. Jadi dunia mikirnya ngeres, mikirnya kayak bujangan jomblo parah. Jadi maksud dunia itu manis maksudnya. Jadi kayak seolah-olah lagi nyusul lah kayak gitu maksudnya gitu. Halawata radha'iha. Hati-hati dengan manisnya dunia lah gitu aja. Kenapa sih? Limiroroti fitomiha, karena pahitnya pada saat dipisah. Nyusu seneng beli Mas, nyusu. Udah aja pikirannya jangan keras, pokoknya nyusu manis lah pokoknya. Saking senengnya nyusu, dipetal saking susu, disapi, wow kelimpungan. Bocah bayi lagi disapi pertama kayak. Waduh, dipoproki karo pahit-pahit kah? Bertawali apa-apa kok? Supaya ini artinya begini, hati-hati dengan manisnya dunia, karena nanti pahit dirasa ketika dipisah. Silahkan kaya, silahkan, tapi jangan terlalu cantel cumantel, kantil kumantil atimu karo dunia. Nek tresnone wis pol-polan, hati-hati nalika dipisah sakite nggih pol-polan. Ngertos napa mboten? Paham nggih? Dah saya botak-botak beli pada paham nih. Pon. Wahjuru ladidha ajiliha likarihi ajiliha. Wahjuru ninggala sira kabeh ladidha ajiliha ing lezate apa sih ya? Relatif singkatnya urusan dunia. Jadi lezatnya itu sangat relatif singkat. Likarihi ajiliha, untuk menuju sesuatu yang tidak disukai di tempat yang nanti akan lama di akhirat nanti. Masya Allah. Kalau lagi baca begini saya juga kayak ikut-ikut kayak agak-agak insaf gitu. Nah, kalau sudah baca lupa lagi kan itu. Ya apalagi jenengan yang dengerin, saya yang baca aja begitu. Ya agak gini, saya kok begitu banget ya, iya. Kayak ditamparin sendiri ini. Habis nutup ya lupa lagi. Untungnya ada LI lagi kan begitu. Coba bayangin kalau yang nggak LI. Udah budeg terus berarti. Ya. Terus wala tasaulan ojo lumaku sira kabeh fi umroni darin. Ing dalem makmuraken desa kodok sing temen wis mestiaken sapa Allah Gusti Allah khorobaha ing runtuhe kampung mau. Ojo nemen-nemen urip ning dunia kau jakal kelan nemen. Waktune dagang, waktune kerja, waktune ngopi, waktune ngobrol, waktu main di gardu, waktu silaturahim, waktune LI, waktune salat, waktune aja sing jelek-jelek tun ya terus maksudnya begitu aja nemen-nemen. Kue bakalnya runtuh, bakalnya roboh, bakalnya binasa masalahnya. Itu maksudnya. Faqad qadallahu kharabaha wala tuwasiluha, dan jangan terlalu nyambung banget. Itu yang dimaksud tuwasiluha tuh. Saya contohin. Saya beli sendal harganya 7 juta. Berangkat ke Al-Muhajirin sholat Jumat, lupa dititipin. Narohnya asal Allahu Akbar, inget Allah, inget sendal. Ayo jawab. 7 juta. Ini kasus ini. Saya nggak mau ceritain HP, malu. HP saya hilang kemarin Mas. Sholat gue jamak plus kosor. Jadi di rakaat kedua, sholat yang kedua, inget HP di mana? Itu gak inget Allah itu. Tibang HP merek Geliga Mas. Ayo bayangin merek dia, ilah HP kayak masih diinget. Ya Allah. Tuh, begitu kita tuh. Timbang model begitu.
apalagi yang kontrakan berpintu-pintu. Oh. Tapi itu semua ternyata berjamaah bisa, LIB aktif ning NU jadi kader penggerak. Alhamdulillah. Wa qad arada minkum ijtinabaha. Allah sungguh menghendaki kepada kalian semua untuk menjauhinya, maksudnya mengelolanya yang rapi. Fatakunu lisuhtihi muta'arrodina. Ada yang muta'arrodina apa yang muta'arridina di situ? Muta'arridina. Oke, saya ikut. Kalau muta'arrodina ya bisa nggak? Ini saya sih senangnya muta'arridina. Kalau umpama mbalelo kantil kumantil sampai kewajiban kepada Allah diabaikan, terhadap sesama juga dilupakan, maka kejadiannya nih terakhir nih, kalian akan menjadi pribadi-pribadi lisuhtihi terhadap murkanya Allah, muta'arrodina disodorkan. Kalau muta'arridina menyodorkan diri, nah, disodorkan, den pentoaken. Maksudnya kalau saya maknain den pentoaken, ini murkanya Allah, kita mengarah ke sini. Kalau kita kayak tadi A B C D jangan diulang lagi. Kalau kita kejadian begitu, wali uqubatihi dan terhadap siksanya Allah, mustahiqina menghaki, mantesi, memiliki, pantas nerima. Na'udzu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.